YouTuber pemula yang namanya bikin video tuh gampang ya kan, tapi bikin video yang channelnya itu terus-menerus banyak yang nonton ya kan, dan nonton sampai kapanpun juga, itu yang gak gampang guys. Kemarin itu ada yang komen, gue cari-cari lagi komennya nggak tahu hilang di mana ya. Jadi dia nanya, Pak, gimana caranya bikin channel yang orang sampai kapanpun mau nonton? Gue pertama mikir kayak, emang bisa gitu ya? Tapi karena ada yang nanya, gue jadi mikir ya, iya ya, kenapa enggak gitu ya? Bener nggak? Oke. Nah, akhirnya sesudah gue review dan akhirnya gue riset ya kan, gue ngecek-ngecek. Akhirnya ketemu guys, beberapa channel yang modelnya kayak gitu. Nah, lu penasaran nggak kira-kira channelnya tuh kayak apa? Ya, hari ini gue akan spill buat lu ya kan. 3 tips gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun banyak yang nonton. Mau nggak? Oke. Kalau mau, langsung aja guys ya, langsung dikasih like sekarang, oke? Karena gue akan spill kali ini ya kan, gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun topiknya itu nggak evergreen gitu ya, selalu akan ada yang nonton, nggak dikekang dengan waktu. Dikekang dengan waktu, kesannya kayak gitu ya. Tapi intinya ini channel-channel ini menurut gua adalah channel-channel yang oke banget dan bisa banget kamu kamu jadikan referensi, kamu tiru, modifikasi ya kan, disesuaikan dengan kategorinya kamu. Oke? Nah, kalau kamu penasaran langsung aja kita masuk. Yuk. Oke, ini adalah 3 tips bikin channel yang sampai kapanpun bisa banyak yang nonton ya. Tips yang pertama ini penting guys, siap-siap ya. 1, 2, 3. Yes, ini dia. Jangan bosenin, karena bosen itu bikin ngantuk. Maksudnya apa sih Pak? Oke, maksudnya lu perlu lihat channel ini nih ya. Oke, ini channelnya Miss Messi. Ada yang tahu Miss Messi? Miss Messi ini ya guys ya, kelihatannya kayak heboh, lucu, menarik ya kan, dan lain sebagainya. Orang aslinya nggak kayak gini guys, oke? Gue kasih tau, orang aslinya lembut, baik, ramah. By the way, gue ketemu kemarin di acaranya YouTube ya kan. Orangnya baik guys ya, dan kalau ngomong ya definitely nggak kayak di video, maksud gue ya. Oke, kalau di video kan kayak wah heboh, lucu gitu kan ya. Nah itu guys ya, kenapa Miss Messi yang yang istilahnya orang aslinya nggak kayak gitu, tapi kalau di dalam video itu in characters kayak begitu. Tujuannya apa? Supaya nggak bosenin dan bikin ngantuk. Jadi kalau lu bikin video juga kayak gitu guys. Ya, bikin video tuh jangan ngerasa kayak, udah gue mesti gaya gue kayak begini ya, oke aja kayak gitu. Nggak ada masalah kok kalau misalnya lu mau lebih lebay sedikit, gaya lu lebih berlebihan sedikit, nggak ada masalah. Ya kan? Karena mungkin pada saat lu bikin video, kayak gue nih sekarang gue bikin video ya, gue ngerasa kayak gue tuh, wah ini bukan gue banget gitu ya. Gue kalau dalam sehari-hari gue nggak mungkin ngomong kayak gini ya. Nggak mungkin gue kayak aneh gini, pokoknya ngomong agak pokoknya agak begini gitu ya, bercanda juga kayak gini. Nggak kayak gitu ya guys ya. Tapi di dalam video lu masih kayak gitu. Dan begitu lu udah nonton videonya, lu ngelihat ya, kayaknya biasa aja gitu. Nggak sesuatu yang kayak out of character. Bisa paham maksud gue? Ya kan? Nah, jadi saran gue ya kan, coba ketika lu bikin video ya, lu mencurahkan energi lu atau ekspresi lu ya, mungkin 110% atau 120% lebih wow, lebih lebay daripada biasanya. Jadi itu akan membuat video lu itu tidak boring, ya kan? Ada naiknya, ada turunnya, ya kayak gitu. Itu menurut gua. Jadi kayak Miss Messi gini ya, kan dia lucu gitu ya, oke? Nah, itu lu bisa bikin kayak gitu. Coba kita lihat sekarang ya, salah satu video Miss Messi yang paling ramai. Coba kita lihat populer. Gila! 217 juta. Oh my god. Itu guys namanya ekspresi. Gila gitu. Coba kita lihat sini ya. Tuh lihat ya guys. Ini gimana caranya ya? Ini gerakin sininya doang. Aneh gua. Kayak gitu tuh ya. Oh, dia cuma kompilasi kayak gini guys. Ini paling ramenya dia nih ya. Coba kita lihat lagi satunya ya. Bikin slime kecil 100 juta. Gila guys, 200 juta, satu lagi 100 juta. Bikin slime kecil. Oke. Buset. Orang aslinya nggak kayak gini guys ya. Nggak kayak, jadi. Apa emang gitu ya? Apa mungkin ketemu gue aja jadi jaim? Tapi intinya ya lu bikin coba agak lebay ya. Ini agak lebay kayaknya nih. Coba lihat. Kami sih coba bikin tren boy next door. Oke, kayaknya gampang kita hafalin banget. Ya lu ngerti maksud gue ya? Oke, sekarang kita langsung ke tips berikutnya. Yuk. Oke, ini dia tips selanjutnya. Gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun terus banyak yang nonton. Yes, nah ini guys ya, lo perlu paham yang namanya kudet. Ada yang tahu kudet? Jangan kudet ya guys ya. Jangan kudet alias ikutin tren, biar kontenmu itu relevan ya. Jadi kalau kamu misalnya kayak gini, channelmu itu
akan diikutin orang terus ya, karena orang penasaran dengan sesuatu tren yang baru atau lain sebagainya. Bisa paham? Oke. Nah ini guys ya, ini salah satu channel yang menurut gue oke banget, namanya Bro Gerald Vincent. Gue ketemu dia kemarin, orangnya ya emang sama gantengnya guys. Oke, cuma masih gantengan gue. Tak lah. Anyway, ya kita lihat di sini ya. Ini video-videonya lumayan ya. Jadi Bro Gerald ini hampir tiap hari upload dan dia ngomongin sesuatu yang tren guys ya. Anggaran BMKG dipotong, cewek-cewek Kerawang, rangkuman efisiensi, macam-macam ya. Ini populer. Populernya 13 juta, 12 juta. Presiden kalau jabatannya habis ngapain? Kenapa keyboard aja nggak sesuai abjad? Anak depresi karena HP dijual. Pokoknya something kayak gini ya. Nah, jadi dia ngomongnya topiknya model-model tren kayak gini ya. Nah, ini menurut gua salah satu yang bikin channel seperti ini terus diminati ya. Ini ada lagi nih, 1 juta penonton. Kalau dia spesifik, misalnya lagi rame ya, Abizar viral karena arogan ya kan, atau yang lain misalnya kayak ngomong Cimehong gitu kan ya, yang jualan makanan kemudian ada yang ketemu ada serangganya kayak gitu ya. Nah, itu bisa pro dan kontra, itu bakal lebih rame lagi. Tergantung dengan niche-nya kamu bisa ngomongin, kalau dia kan ngomongin mengenai berita dan seputarnya. Kalau kuliner lu bisa ngomongin berita kuliner ya kan. Kalau misalnya lu ngomongin tentang fashion, lu gaming bisa ngomongin tentang dunia gaming ya kan. You put some trends lah ya. Lagi ada gosip apa di situ, lu taruh di situ ya. Jadi itu bikin orang yang ngikutin channel lu ngerasa lu ini up to date gitu ya. Paham ya guys ya? Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi orang kayak ngerasa kalau misalnya dia nggak nonton channel lu, dia berasa ketinggalan. Bisa paham guys? Nah, itu ya. Itu adalah tips keduanya. Nah, sekarang kita akan ke tips terakhir nih ya. Tips terakhir ini menurut gua yang paling yang paling relevan dengan semuanya ini ya, yang bisa bikin channel lu tetap ada yang nonton meskipun sampai kapanpun. Oke, langsung kita lihat. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini gak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, tips selanjutnya ini penting banget ya kan. Baik lu yang pakai wajah ataupun nggak pakai wajah. Cuman ini lebih penting lagi buat kamu yang nggak pakai wajah. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena ini adalah cara ngomongnya kamu. Nah, cara ngomong ini penting ya guys ya. Cara ngomong atau pembawaan intonasi ya kan, itu penting sekali ya. Jangan ngomong kayak muka batu. Muka batu. Moy. Maksudnya jangan flat gitu ya. Jadi kalau ngomong itu jangan kayak blok tidur kan. Bener nggak? Paham ya? Kalau ngomong kayak gitu kan kayak hipnotis ya. Jadi ngomong itu mesti ada cepet, lambat, naik, turun, ya kayak gitu. Jadi kayak musik ya, bisa cepet, bisa lambat, bisa keras, bisa nggak keras ya kan. Ya pokoknya something kayak gitulah. Ada intonasi naik turunnya. Tujuannya apa? Tujuannya bikin orang menarik ya kan. Dan juga kalau misalnya kamu ngomong sama seperti gua kayak gini ya. Ini ada contoh nih kayak Rotten Mango ya kan. Podcast.com. A few disclaimers for today's case. There are a few mentions of DV and SA, so it did progress from there. Nah, lihat ya. Jadi dia ngomong itu kadang-kadang mukanya tuh gini. Isinya cuma dia gosip aja guys ngomongnya. Tangannya gini sedikit. Nah, kemarin tuh ada yang protes sama gua. Pak, tangannya tolong ya. Begini aja Pak, diem Pak ya. Jangan begini. Lu siapa? Ngatur-ngatur gitu ya. Kok mau begini kayak gue mau begini terserah, ngerti kan? Justru itu sebenarnya yang dinamakan dengan pattern disruption, ya kan? Pattern interrupt. Jadi ketika kita ngomong begini, orang tuh kayak, dia maksudnya apa gini ya? Oke? Atau malahnya gini, mikirin apa? Kayak gitu guys. Jadi itu salah satu trik yang bisa bikin video lu itu tetap engage, ya kan? Tetap bisa bikin orang itu tertarik dengan kepribadiannya lu. Jadi kalau lu kepengen channel lu banyak yang nonton, sampai kapanpun, orang itu mesti tertarik dengan kepribadian lu.
Terutama buat kamu yang jadi host, apalagi kamu yang nggak ada mukanya, ya kan? Kan ada teman-teman di sini pengen bikin video introvert, ya kan, nggak mau ada mukanya. Nah, suara itu penting. Nah, kalau ada mukanya, lebih enak sebenarnya, karena kamu bisa kayak gue, ya kan? Tangannya begini, palanya begini, lihat kiri kanan dan lain sebagainya, ya kan? Dari apa yang kita pakai, aksesoris, nah itu bisa bikin orang lebih memorable, lebih inget sama kamu, ya. Bisa paham ya guys ya? Jadi itu menurut gua adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu bikin video, bahwa mungkin hal-hal kecil yang menurut tuh kayak nggak penting. Nah, yang penting isinya lah Pak ya, apa yang gua sharing ini Pak ya, apa yang gua kasih lihat ini pemandangan alam lah atau apa kayak gitu, atau tips yang gua ini bener-bener daging. Well, that's part of it. Gua bukan ngomong enggak sama sekali. Tapi cara lo ngebawain, suaranya lo, gayanya lo, baju yang lo pakai, penampilannya lo, itu juga sama pentingnya guys. Makanya gue bilang kalau lo nggak mau ngebosenin, ya kan, nggak mau ini, ya kan, ya lo mesti coba berubah, ya. Oke, siapa yang siap berubah di sini? Ya, kalau siap berubah, langsung diklik like sekarang ya dan komen saya mau berubah Pak. Oke, dan by the way, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai konten kreator YouTube ataupun juga TikTok ya kan, gue ada webinar ya kan setiap 1 bulan 1 kali doang. Ini namanya YouTube Content Revolution sama TikTok Content Revolution. Kamu bisa cek di sini. Linknya gue sertakan di deskripsi dan di pin komen. Buat teman-teman yang pengen ikutan, gue ada sediakan 1 kupon khusus buat subscribersnya Michael Sugiarto. Cuman ini terbatas ya guys ya. Jadi setiap kali ini gue batasin ya kan. Jangan sampai kehabisan. Kalau lo mau langsung aja klik linknya di bawah ini. Pakai kuponnya. Semoga lo masih dapat. Oke? Sampai jumpa di seminar.